Oke, halo semuanya. Halo. Welcome to our DDK Podcast. Kali ini mau ngapain aja sih, Kak? Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang bakal seru banget dan up to date pastinya ya. Apalagi kita bakal bahas tentang produk digital yang relate banget sama Gen Z, Gen milenial, dan gen-gen apa itulah ya. Yaitu Netflix. Ya bener banget, Netflix tuh platformnya sejuta umat. Kayaknya biar semua orang punya akunnya gak sih? Mau yang akun legal, sharing sama temen, atau bahkan mau nebeng ke akunnya mantan kali ya. Astaga, jangan buka-buka lama dong. Iya benar banget ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bedah kenapa Netflix itu bisa sebegitunya tahu gitu ya, dan ngerti banget sama apa yang kita butuhin, apa yang kita mau tonton gitu. Jadi kita bakal bahas dari sisi marketing dan perilaku konsumennya lewat 8 poin penting. Tapi tenang aja, bahasanya tetap santai kok. Jadi kalian bisa dengerin sambil rebahan, atau mau sambil makan Indomie, bahkan mau sambil nungguin series lo yang paling up to date. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas itu yaitu mengenai tentang STP. Ada yang tahu nggak sih Kak, STP itu apa? Apa ya? Kayaknya aku tahu deh. Apa tuh? Jadi STP itu segmentation, targeting, dan post tracking. Bener banget. Ayo kita bahas satu-satu. Gimana nih Kak? Nah, kalau dari segmentation, Netflix tuh bener-bener tahu banget nih siapa yang mereka sasar. Mereka bagi penontonnya itu berdasarkan umur, gaya nonton, bahkan sampai ke minat. Apalagi kalau targetnya itu mereka ada banyak banget loh. Ada dari Gen Z, ada anak kuliahan banyak, apalagi emak-emak pasti ada juga kan. Iya kan, apalagi itu sekarang Netflix itu udah bener-bener merajalela gitu ya. Betul banget. Nah, konten Netflix tuh kayak warteg. Kenapa sih kayak warteg? Kenapa tuh? Soalnya warteg semuanya ada. Bener banget ya. Dari horor ada, terus romantis ada, dari anime pun juga ada. Bener juga tuh. Dan mereka tuh positioningnya tuh jelas banget gitu. Tontonan bebas iklan, bisa diakses kapan aja, dan cara downloadnya tuh gampang, bisa di Play Store dan App Store. Dan originalnya tuh pasti keren-keren banget. Oke, jadi yang kedua akan kita bahas itu ada Parsel Planet. Gimana nih Kak? Jadi Netflix tuh kalau ditaruh peta layanan streaming digital, Netflix tuh paling atas. Kenapa sih? Soalnya Netflix kan banyak konten iya, personalisasi juga iya. Coba bandingin deh sama Disney Plus yang fokusnya ke keluarga, atau HBO Max yang lebih nice, dan Netflix tuh udah kayak all in one banget gak sih? Betul Bener banget, ya. iya kan. Sekarang tuh Netflix udah keren-keren banget karena semua akses tuh film-film kayak di seluruh negara tuh bisa masuk di situ lah. Oke, jadi Netflix tuh nggak sembarangan punya teori. Jadi aku punya teori dari Maslow Hierarchy of Needs nih. Jadi Netflix tuh punya banyak level kebutuhan, mulai dari hiburan sampai kebutuhan sosial. Misalnya kayak nonton bareng teman-teman nih, apalagi kita kayak sering di rumah gitu nonton sebarang keluarga juga bisa gitu ya. Terus diskusi panjang lebar, misalnya lewat sosial media, apalagi lewat Twitter gitu kan. Soalnya Twitter tuh sarang-sarang kayak buat berita-berita up to date gitu kan. Gimana Kak, pernah nggak sih kalian dapat kayak info atau keracunan gitu lewat Twitter, film-film apa gitu? Kalau aku pernah sih, kayak ada tuh apa di Twitter kayak membicarakan soal horor gitu kan. Kan akunya juga pengen ikutan gitu kan. Bener banget pasti ya. Gimana nih, ada lagi nggak? Aku pernah dong, aku sampai keracunan nonton film motivasi buat semangat hidup. Walau akhirnya tetap rebahan juga sih. Ujung-ujungnya ya pasti rebahan. Nah, dari segi lifestyle, Netflix tuh bisa banget masuk ke gaya hidup semua orang. Mulai dari anak kuliahan nih kayak kita biasanya kan suka nonton sambil nunggu dosen gitu ya. Atau pegawai kantoran yang lagi nunggu commuting nih. Bahkan ada juga loh emak-emak yang kalau udah beres masak tuh suka drakoran. Biasanya lama banget Iya. Kalau aku juga biasanya kayak aku nonton terus pura-pura nugas gitu, padahal mah biar produktif aja. Bener ya. Terus dari referensi grup Netflix, aku biasanya kan
nggak pengen nonton banget kan. Cuman kalau misalkan kayak kalian nih nekanin aku kayak, kamu udah nonton ini belum sih, nonton itu belum sih, kan itu bikin tekanan sosial gak sih? Kayak tekanan sosial zaman modern gitu ya. Apalagi Netflix tuh pinter banget gitu manfaatin FOMO gitu, kayak FOMO tuh fear of missing out gitu kan. Sekali satu series viral, semua langsung ikut nonton karena berbagai sumber tuh ngasih tahu gitu. Nah, jadi Netflix tuh punya manfaat psikososial. Jadi Netflix itu selain buat hiburan, Netflix itu bisa kadang jadi tempat pelarian kita gitu. Apalagi gitu ya, aku deh contohnya kalau misalnya aku lagi stres gitu kan ya, kayak sukanya nyari-nyari film di Netflix, nyari-nyari film komedi gitu biar seneng lagi Biar gitu pikirannya kan. tuh nggak ada Gitu, nonton-nonton komedi. Terus misalnya kalau aku lagi galau, kan kita kalau lagi galau cewek-cewek ini kayak pengen tambah galau gitu kan, kayak nonton drama Korea biar tambah nangis, sedih. Iya, tambah sedih. Nah bener banget tuh kayak gitu. Dan itu juga bikin lo ngerasa lebih nyambung pas ngobrol sama temen-temen kan, karena punya referensi tontonan yang sama temen-temen. Nah dari pengalaman aku nih ya pakai Netflix, dari segi kepuasan konsumennya dia tuh dapet banget karena emang aplikasinya yang gampang, gak ribet, juga pilihan konten-kontennya juga banyak banget kan di Netflix itu. Nah dari itu yang bikin orang-orang tuh puas banget pakai Netflix. Dan algoritmanya juga bikin tahu isi hati kita banget. Kayak misalkan kita bingung kan pengen nonton apa, nah muncul tuh rekomendasinya. Dan retensi pelanggannya Netflix kan bikin jago banget kita bikin betah kan. Apalagi Netflix punya fitur 10 di top di Indonesia gitu kan. Jadi kita banyak banget yang pengen kita tonton gitu. Iya, terus ada juga Netflix tuh kayak misalnya kita lagi diem, apa kita lagi ngapain lah gitu ya, terus suka ada notifikasi gitu kayak lanjutin nonton yang ini dong gitu, padahal kayak filmnya tuh udah nggak kita tonton selama 2 minggu gitu kan. Jadi kayak makanya kita kayak diingetin lagi gitu. Oke, jadi bisa kita simpulin ya teman-teman, Netflix itu sukses bukan cuma karena banyak film gitu ya, tapi karena strategi pemasaran dan psikologinya tuh kuat banget gitu buat memasarkan si Netflix itu. Nah bener banget tuh, mulai dari ngerti target pasar, bikin nonton jadi lebih personal, bahkan sampai bikin kita betah buat lama-lama. Jujur aja sih, kita juga bukan pelanggan doang, tapi juga korban. Korban apa tuh? Korban di matching. Oke, makasih ya udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa share kalau kamu relate sama kisah-kisah kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa next episode kita itu adalah episode paling besar dan paling banyak godaannya gitu. Bener banget tuh. Oke, bye-bye.